Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membahas peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan waktu senggang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah penyuluhan dan pembangunan masyarakat, yang terdiri dari Alvina Valentina dan Nurul Ilmi Apriliani. Apabila kamu sedang berada di fase kehidupan dengan waktu senggang yang berlimpah ruah, mungkin berada di fase ini menjadikan kamu kebingungan untuk mencari kegiatan ataupun aktivitas menarik yang dapat mengisi waktu senggangmu dengan lebih produktif. Maka dari itu, jangan ragu untuk memanfaatkan waktu senggang dengan hal-hal yang tepat. Sebelum itu, yuk kita ketahui dulu apa itu waktu senggang. Waktu senggang adalah waktu yang bersifat bebas dalam penggunaannya dan waktu tersebut berada di luar kegiatan rutin sehari-hari sehingga dapat dimanfaatkan secara positif guna meningkatkan produktivitas hidup yang efektif. Pengisian waktu senggang dapat diisi dengan berbagai macam kegiatan yang mana seseorang akan mengikuti keinginannya sendiri untuk beristirahat, menghibur diri sendiri, menambah pengetahuan, atau mengembangkan keterampilan diri. Dalam teori yang dicetuskan oleh George Thorkildsen dalam Sekaji tahun 2000, istilah waktu senggang dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi waktu. Waktu senggang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Yang kedua, dari segi cara pengisian. Waktu senggang adalah waktu yang dapat diisi dengan kegiatan pilihan sendiri atau waktu yang digunakan dan dimanfaatkan sesuka hati. Yang terakhir dapat dilihat dari sisi fungsi. Waktu senggang adalah waktu yang dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan potensi, meningkatkan mutu pribadi, kegiatan terapeutik bagi yang mengalami gangguan emosi, sebagai selingan hiburan, sarana rekreasi, sebagai kompensasi pekerjaan yang kurang menyenangkan, atau sebagai kegiatan menghindari sesuatu. Waktu senggang ini memiliki berbagai manfaat loh. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan jasmani, untuk meningkatkan kesegaran mental dan emosional, membuat kita bisa mengenali kemampuan diri sendiri, mendukung konsep diri serta harga diri, sebagai sarana belajar dan pengembangan kemampuan, serta sebagai pelampiasan ekspresi dan keseimbangan jasmani, mental, intelektual, spiritual, dan estetika. Kemudian, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk kegiatan untuk mengisi waktu senggang. Yuk kita ketahui satu persatu. Yang pertama ada relaxation activity. Kegiatan ini misalnya berkebun, membetulkan alat rumah tangga, berbenah rumah, atau memperbaiki kendaraan pribadi. Karena kegiatan ini bersifat produktif, maka cenderung akan meningkatkan keterampilan diri. Selain relaksasi aktif, kita juga dapat melakukan relaksasi pasif dengan cara menonton film atau televisi, mendengarkan musik, atau membaca tulisan ringan. Namun, terlalu banyak kegiatan relaksasi pasif dapat membuat kita kehilangan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif. Selanjutnya ada entertainment activity. Kegiatan yang termasuk pada kategori ini adalah kegiatan hiburan atau rekreasi seperti melakukan olahraga, menekuni hobi, maupun bermain dan mengobrol dengan teman atau kerabat. Yang terakhir ada personal development activity. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan identitas, mengembangkan bakat dan potensi, serta meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada realisasi mimpi. Contoh dari kegiatan ini adalah mengikuti kursus musik, kelompok teater, kursus bahasa asing, melukis, membuat tulisan, memasak, atau membuat barang-barang kerajinan. Selain meningkatkan keterampilan diri, kegiatan ini juga menimbulkan perasaan kesuksesan telah membuat sesuatu. Menjadi manusia yang produktif adalah dambaan semua orang. Memang pada kenyataannya, menjadi sosok yang produktif ini sangatlah sulit. Selain karena faktor bawaan dari dalam diri seperti merasa ingin terus bermalas-malasan, faktor eksternal seperti lingkungan pun dapat menjadi hal yang menyebabkan kita menjadi sosok yang sulit produktif. Salah satu cara yang dapat kita lakukan agar menjadi sosok yang produktif adalah dengan mulai mendorong diri melakukan berbagai kegiatan di waktu senggang.
Waktu senggang ini biasanya menjadi waktu yang hanya dipakai untuk bermalas-malasan saja, sehingga waktu luang tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, dengan memanfaatkan waktu senggang yang ada, kita bisa melakukan berbagai hal menarik selain bermalas-malasan. Apa yang bisa kita lakukan di waktu senggang? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan di waktu senggang, seperti yang pertama yaitu mengerjakan hobi. Salah satu hal yang bisa dilakukan di waktu senggang adalah mengerjakan hobi atau bahkan mencari hobi yang baru. Dengan memanfaatkan waktu senggang untuk melakukan kegiatan yang Anda sukai seperti hobi ini, maka selain mendapatkan kesenangan, Anda pun akan menjadi lebih produktif. Yang kedua yaitu beres-beres. Pikiran yang rapi dan matang berawal dari ruangan yang tertata. Dengan melakukan kegiatan beres-beres, Anda dapat memperoleh ruangan yang bersih dan rapi. Nah, selain itu, Anda pun akan dapat memanfaatkan waktu senggang untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu berolahraga. Dunia yang serba mudah dan instan seringkali membuat kita terlena. Berbagai kemudahan yang ada seringkali membuat kita sulit menjalani hidup yang sehat. Itulah mengapa Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk melakukan kegiatan sehat seperti olahraga. Jadi, selain dapat mengisi kekosongan waktu tersebut, Anda pun dapat menjadi sosok yang lebih fit dan bugar. Yang keempat yaitu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kita semua perlu menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat agar dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan baik. Anda bisa mulai memanfaatkan waktu senggang untuk bersosialisasi dengan orang-orang atau masyarakat di sekitar Anda. Kegiatan bersosialisasi ini penting untuk membantu Anda lebih kenal dengan orang-orang di sekitar kita. Mulailah dengan melakukan hal kecil seperti menyapa atau melakukan obrolan sederhana. Yang terakhir yaitu mengasah skill. Zaman sekarang, skill merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan skill yang mumpuni, kita bisa memanfaatkan skill tersebut di kehidupan nyata. Itulah mengapa mengasah skill menjadi kegiatan yang akan sangat bermanfaat jika dilakukan di waktu luang. Selain mengasah skill yang sudah Anda miliki dan kuasai, Anda pun dapat mencoba memperoleh skill yang baru, sehingga skill Anda menjadi semakin bertambah. Langkah yang dapat dilakukan agar waktu senggang bermanfaat. Mengingat memanfaatkan waktu senggang ini cenderung sulit untuk dilakukan, Anda bisa mengikuti langkah berikut agar waktu senggang yang Anda miliki dapat menjadi lebih bermanfaat. Yang pertama yaitu membuat daftar kegiatan yang ingin Anda lakukan di waktu senggang. Yang kedua yaitu membuat daftar skill yang ingin Anda kuasai. Yang ketiga yaitu mendorong diri untuk tidak bermalas-malasan di waktu senggang. Yang keempat yaitu mencari teman yang memiliki waktu senggang agar lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima yaitu mulai bergerak dan memanfaatkan waktu senggang yang Anda miliki. Dan yang keenam yaitu melakukan evaluasi untuk melihat peningkatan Anda dalam memanfaatkan waktu senggang. Itulah berbagai jenis kegiatan dan langkah yang bisa Anda lakukan di waktu senggang. Semoga nantinya Anda menjadi sosok yang lebih produktif dan dapat memanfaatkan waktu senggang yang Anda miliki dengan lebih maksimal. Sekian pembahasan mengenai video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.